Selamat berjumpa dengan saya. Selamat apa saja, pagi, siang, ataupun malam. Lah, ada kabar gembira, ada kabar duka. Selama seminggu ini aku merasakan kegembiraan tatkala mendengar kunjungan Kepala Staf Kepresidenan ke Katedral Jakarta. Demikian gembiranya mendengar kabar bahwa Bapak Suci Fransiskus telah memilih Monsinyur Ino sebagai Uskup Amboina. Namun demikian, kabar duka dari Ukraina dan Madagaskar mau tak mau membuatku menarik nafas panjang. Tuhan, damai-Mu tercurah pada mereka. Itu doaku. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menemui Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo di Gereja Katedral Jakarta Senin 6 Desember 2021 siang. Mantan Panglima TNI itu menyampaikan kebijakan pemerintah terkait Nataru 2021. Muldoko meminta saran dan masukan dari para tokoh agama. Kardinal Suharyo mengatakan bahwa Gereja Katolik khususnya Keuskupan Agung Jakarta akan menunggu keputusan kebijakan dari pemerintah. Gereja akan taat dengan arahan dan aturan yang akan diberlakukan pemerintah. Beliau meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Terkait dengan persiapan pelaksanaan peribadatan Natal, Romo Hani Rudi Hartoko SY, Kepala Paroki Katedral Jakarta, mengatakan bahwa Paroki Katedral akan memperketat penerapan protokol kesehatan. Kehadiran umat dibatasi 40%. Pada akhir misa Hari Raya Maria Dikandung Tanpa Noda 8 Desember 2021 lalu di Gereja Santa Maria Bintang Laut Ambon, Maluku, Administrator Apostolik Amboina yang sekaligus juga Uskup Agung Merauke, Monsinyur PC Mandagi, mengumumkan Monsinyur Seno Ngutra sebagai uskup terpilih Keuskupan Amboina. Monsinyur Ngutra menggantikan Monsinyur PC Mandagi MSc yang sejak 11 November 2020 ditunjuk sebagai Uskup Agung Merauke. Setelah menyelesaikan pendidikan di Seminari Menengah Santo Yudas Tadius Langgur Maluku dan Sekolah Tinggi Filsafat Pineleng Manado, Monsinyur Ino yang lahir pada 7 November 1970 ditabiskan imam oleh Uskup Amboina Monsinyur Mandagi pada 6 Oktober 2001. Monsinyur Ino menjalani studi lanjut bidang hukum gereja di Santo Thomas University, Manila, Filipina. Sebelum dipilih Paus Fransiskus menjadi Uskup Amboina, Monsinyur Mandagi menjabat sebagai Vikaris Yudisial dan Sekretaris Keuskupan Amboina. Rencana penabisan uskup dilaksanakan di Katedral Santo Fransiskus Xaverius 23 April 2022. Krisis di Ukraina rasanya sudah mendekati titik mengkhawatirkan hingga Bapak Suci angkat bicara. Krisis ini tidak hanya melibatkan Rusia dan Ukraina, tetapi antara negara-negara Barat, terutama NATO, yang ditulang punggungi Amerika Serikat dan Rusia. Paus Fransiskus angkat bicara perihal ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Barat di wilayah Ukraina. Dia menyuruhkan dialog internasional yang serius guna menghindari konflik bersenjata. Senjata bukanlah jalan yang harus diambil. Semoga Natal ini membawa perdamaian ke Ukraina, kata Paus Fransiskus dalam pidatonya di hadapan ribuan jemaat di lapangan Santo Petrus Minggu 12 Desember 2021.
Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hungaria, Rumania dan Moldova di barat daya, Laut Hitam di selatan, dan Laut Azov di tenggara. Ukraina dan Rusia sekarang ini sama-sama memperebutkan semenanjung Crimea yang dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014. Komunitas internasional mengakui semenanjung Crimea sebagai bagian dari Ukraina. Beserta Crimea, Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Sedangkan populasi sejumlah 44,5 juta jiwa menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Dua periode kemerdekaan yang singkat terjadi pada abad ke-20. Yang pertama menjelang akhir Perang Dunia Pertama, dan yang kedua adalah pada masa Perang Dunia Kedua. Tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina ke dalam sebuah Republik Soviet, situasi yang berlaku sampai tahun 1991 ketika Ukraina meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet, segera setelah pembubarannya pada penghujung Perang Dingin. Setelah kemerdekaan, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral, tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Federasi Rusia, negara-negara CIS lainnya, dan kemitraan dengan NATO sejak tahun 1994. Pada dasawarsa 2000-an, pemerintah mulai condong pada NATO dan kerjasama yang mendalam dengan aliansi yang telah disusun oleh rencana kerja NATO Ukraina yang ditandatangani pada tahun 2002. Negara anggota kelompok G7 dilaporkan akan memperingatkan Rusia tentang konsekuensi besar jika ia berani menyerang Ukraina. Para menteri luar negeri negara anggota G7 diketahui sedang melakukan pertemuan puncak di Liverpool, Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah memperingatkan tentang konsekuensi ekonomi yang parah jika Rusia melancarkan agresi terhadap Ukraina. Namun Moskow sudah membantah laporan yang menyebutnya ingin menyerang Kiev. Rusia justru menuding Amerika berusaha memperburuk situasi. Saat ini Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO tengah terlibat ketegangan di Ukraina. NATO menjamin dukungan penuh pada Kiev untuk menghadapi potensi serangan Moskow. Ketika mengetik kelaparan Madagaskar, tampak sederetan berita dimulai sejak akhir Agustus 2021. A. News.detik.com memberikan judul "Wabah kelaparan di Madagaskar, warga cuma makan daun kaktus serangga". Berita tanggal 25 Agustus 2021. cnnindonesia.com, kelaparan di Madagaskar, warga terpaksa makan belalang kaktus. 26 Agustus 2021. Berita1.com, akibat perubahan iklim Madagaskar diambang kelaparan. 26 Agustus 2021. Lalu pada tanggal 13 Oktober 2021, berita1.com memberitakan setelah kekeringan, Madagaskar dilanda kelaparan akibat perubahan iklim. Kemudian Bekasipikiranrakyat.com, Madagaskar dihantam bencana kelaparan, warganya terpaksa makan belalang dan daun liar demi bertahan hidup. Berita tanggal 4 September 2021.
Kemudian republika.co.id, 1 juta orang terancam kelaparan di Madagaskar tertanggal 28 Oktober 2021. Kemudian voaindonesia.com, PBB peringatkan potensi kelaparan akibat perubahan iklim tertanggal 11 Oktober 2021. News.eg.id, 1 juta orang terancam mati kelaparan di Madagaskar 31 Oktober 2021. idntimes.com, dilanda kelaparan, penduduk Madagaskar terpaksa makan kaktus 15 November 2021. Kemudian kompas.com, dilanda kelaparan parah, warga Madagaskar makan kaktus dan belalang 11 Desember 2021. Tribunjateng.com, warga Madagaskar terpaksa makan kaktus dan belalang karena kelaparan akibat kekeringan 11 Desember 2021. Yang terakhir makassar.terkini.id, miris, warga Madagaskar makan belalang dan kaktus karena kelaparan parah tanggal 11 Desember 2021. Pemberitaan yang muncul itu menunjukkan bahwa bencana kelaparan telah berlangsung selama 5 bulan. Kelaparan disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan iklim yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di Afrika. Kurangnya layanan dasar dari kesehatan dan pendidikan hingga kesempatan kerja, serta kemiskinan dan perubahan iklim membuat banyak dari 26 juta penduduknya terkena bencana. WFP mengatakan panen diperkirakan hampir 40% di bawah rata-rata 5 tahun ini. Malnutrisi anak-anak balita hampir naik 2 kali lipat menjadi 16% dari 9% dalam 4 bulan hingga Maret 2021 setelah 5 tahun berturut-turut kekeringan, dan tahun ini diperburuk dengan badai pasir dan hujan. Tingkat 15% dianggap darurat dan beberapa distrik melaporkan 27%. Rata-rata dari 4 anak balita ada 1 menderita kekurangan gizi akut. Setidaknya 1,35 juta orang membutuhkan bantuan makanan di wilayah tersebut, tetapi WFP hanya bisa membantu 750.000 penduduk karena kendala keuangan. Sele Takral, juru bicara WFP mengatakan, kami membutuhkan sumber daya kemarin. Kami perlu mengubah sumber daya menjadi makanan. Dunia benar-benar menderita dari COVID. Tetapi saya pikir efek domino di Madagaskar, tempat badai pasir sepenuhnya menyelimuti panen, mereka tidak memiliki curah hujan yang layak selama bertahun-tahun, dan ini akan memiliki efek besar tahun 2021 pada anak-anak, para ibu, dan keluarga. Kami melihat pemandangan tulang rusuk yang menonjol dari anak-anak kecil, anak-anak yang jika Anda melihat mereka, Anda akan berpikir bahwa mereka mungkin berusia 2-3 tahun dan mungkin bukan 10 tahun. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Orang-orang berada di ujung tanduk. Mereka mencari makanan. Apa saja yang bisa mereka temukan. Situasinya sangat putus asa. Demikian saja saudara-saudariku. Sampai jumpa Senin depan. Bye.